Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran kelima yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran keenam dengan judul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Mungkin teman-teman bertanya, di mana Yasrib itu ya? Ya, Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa sebagian besar wilayah Jazirah Arab merupakan padang pasir yang tandus. Sementara itu, wilayah Yasrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Karena daerahnya yang subur, sehingga mata pencaharian sebagian besar dari masyarakat Yasrib adalah beternak, bertani, dan juga berdagang. Sedangkan secara geografis, letak Yasrib sangat strategis karena berada di dalam jalur perdagangan. Letak geografis Yasrib menghubungkan antara kota Yaman dan juga kota Syria. Cuaca kota Yasrib pun berbeda dengan Mekah. Jika Mekah cuacanya panas, sedangkan Yasrib cenderung lebih sejuk dan memungkinkan banyaknya bertumbuhan perkebunan kurma. Letak Yasrib pun cukup strategis untuk menjadi basis pertahanan dari serangan musuh. Karena perbatasan Yasrib pun ditumbuhi pepohonan kurma dan aneka tumbuhan lain, sehingga sangat menyulitkan untuk dimasuki pasukan yang banyak. Kota Yasrib memiliki lahan subur, sehingga banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara maupun selatan. Pada umumnya, mereka pindah ke Yasrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Penduduk Yasrib terdiri atas dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi, yang terpecah lagi ke dalam banyak suku dan kabilah. Mereka berdiam di kota Yasrib kebanyakan berasal dari wilayah utara Yasrib. Mereka berusaha menghindar dari kejaran bangsa Romawi. Bangsa Arab yang datang ke Yasrib karena negerinya dilanda bencana alam, seperti hancurnya bendungan Maghrib, dan juga karena konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka. Dua suku besar yang akhirnya menetap di Yasrib adalah suku Aus dan juga suku Khazraj. Di Yasrib, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan. Namun ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak daripada bangsa Yahudi, mulai timbullah kecurigaan dan saling ancam. Anandaku, kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah terdengar oleh masyarakat Yasrib. Oleh karena itulah diutus beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, banyak harapan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Penduduk Yasrib mengharapkan ada perubahan tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, sebagai seorang nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad selalu berusaha untuk mencari tempat untuk dilakukan dakwah dan juga beribadah. Pada tahun 621 Masehi, Rasulullah menawarkan kepada 12 orang pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk berdakwah kepada mereka. Dan kemudian di Aqobah, mereka duduk bersama Nabi Muhammad SAW yang berdakwah tentang Islam kepada mereka dan juga membacakan Al-Quran. Mereka pun akhirnya menerima kebenaran Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Baiat Aqobah yang pertama. Beberapa isinya antara lain: pertama,
menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa demi Islam. Ketiga, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam. Keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyatakan tidak akan membunuh. Dan keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Nah teman-teman, perjanjian Aqobah yang pertama ini kemudian berlanjut ke perjanjian Aqobah yang kedua. Perjanjian Aqobah yang kedua berlangsung di tahun 622 Masehi. Perjanjian Aqobah yang kedua ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib. Perjanjian ini berlangsung ketika tengah malam. Hasil dari perjanjian ini adalah Baiat Aqobah yang kedua. Berikut adalah beberapa isinya. Pertama, mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Kedua, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. 3. Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. 4. Agar mereka tidak berpengaruh terhadap celaan orang-orang yang mencela jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Setelah Baiat Aqobah yang kedua ini, Rasulullah kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwah. Sementara itu, mereka yang tadi berbaiat kepada Rasulullah kembali ke Yasrib dan kemudian mendakwahkan Islam kepada penduduk Yasrib yang lain. Nah anak-anak, dakwah Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh penduduk Yasrib semakin menarik perhatian masyarakat Yasrib. Sementara itu, Rasulullah Muhammad SAW yang berdakwah di Mekah semakin mendapatkan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Hingga kemudian Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yasrib. Nah teman-teman, berikut adalah beberapa alasan hijrah Rasulullah Muhammad ke Yasrib. Pertama, ancaman, tekanan, penindasan bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan juga kaum muslimin yang lain. Puncak dari ancaman tersebut adalah rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, kaum muslimin pun semakin menderita. Berbagai kekerasan harus mereka alami dari kaum kafir Quraisy. Sebab yang kedua adalah jaminan keamanan dan keselamatan dari masyarakat Yasrib terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Pernyataan jaminan keamanan tersebut pertama kali disampaikan pada waktu Baiat Aqobah yang pertama. Sumpah setia tersebut adalah mendampingi dan melindungi keselamatan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, yang kemudian terkenal dengan sebutan Baiatul Aqobah yang pertama atau Baiatun Nisa. Disebut demikian karena terdapat seorang perempuan dalam rombongan tersebut, yaitu adalah Afra binti Abad bin Salabah. Sebab yang ketiga adalah kedatangan Nabi Muhammad SAW telah dinantikan oleh penduduk Yasrib. Mereka telah mengetahui akan datangnya Nabi akhir zaman yang datang dari bangsa Arab di Mekah. Suku Khazraj telah mengabarkan kepada penduduk Yasrib yang lain atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad, Yasrib merupakan daerah yang dituju untuk berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Sebab yang keempat adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Pemilihan Yasrib sebagai lokasi hijrah telah diamanatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui isyarat mimpi. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yasrib. Orang pertama yang berhijrah ke Yasrib adalah Abu Salamah, Mus'ab bin Umair,
dan Ammar bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Umar bin Khattab untuk segera berangkat ke Yatsrib. Umar berangkat secara terang-terangan, namun tidak seorang pun kaum kafir Quraisy yang berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin. Kabar hijrahnya kaum muslimin ke Yatsrib membuat geram para pembesar kafir Quraisy. Mereka pun mengadakan pertemuan di Darun Nadwan untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari hasil pertemuan tersebut, diputuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai usaha mereka untuk menghentikan dakwah dan bertambahnya umat muslim. Saat merencanakan pembunuhan tersebut, setiap kabilah dari suku Quraisy mengirimkan satu pemuda terkuatnya yang ditugaskan untuk memantau dan menyergap rumah Rasulullah SAW di tengah malam dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Nah teman-teman, pada malam pengepungan tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan dua hal. Yang pertama, agar Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, dan yang kedua, agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Nabi Muhammad kepada para pemiliknya. Sehingga ketika kaum kafir Quraisy yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad menghampiri tempat tidur Rasulullah, dan mereka terkejut ketika melihat ternyata yang tidur bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, Rasulullah keluar dari rumah tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy dan selanjutnya pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menyiapkan dua tunggangan untuk berhijrah ke Yatsrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian. Pada malam itu, Rasulullah membaca doa yang tercantum dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Abu Bakar As-Siddiq menyewa Abdullah bin Uraikid al-Latsi untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang tidak biasa untuk mengelabuhi kaum kafir Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah. Nah teman-teman, keesokan harinya kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad telah lolos dari kepungan. Mereka berusaha mengepung dan mengejar dari segala penjuru arah. Nabi Muhammad pun memilih untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy dengan cara bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bermalam selama 3 hari di dalam Gua Sur karena Abu Bakar khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid al-Latsi datang dengan membawa 2 ekor unta. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, kemudian Abu Bakar dan juga Rasulullah memulai perjalanan menuju Madinah. Sementara itu, para pembesar kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, barang siapa yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan harta. Lalu bangkitlah Suraqah bin Jasyam lari mengejar Nabi Muhammad SAW. Setelah Suraqah berhasil menyusul dan mendapati Nabi Muhammad di perjalanan, Suraqah tidak kuasa untuk membunuh Nabi Muhammad yang sedang tersungkur bersama kudanya. Melihat kejadian itu, Rasulullah tidak dendam sedikit pun. Bahkan Rasulullah memaafkan Suraqah dan menyuruhnya untuk kembali ke Mekah. Ketika rombongan Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba, mereka tinggal di Kuba selama 4 hari. Beliau kemudian membangun Masjid Kuba. Di Al-Quran, Masjid Kuba diabadikan dengan nama Masjid Taqwa. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tiba di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan oleh penduduk Yatsrib. Rombongan Nabi Muhammad disambut dengan sholawat bandar. Penduduk Yatsrib sangat bergembira dengan kedatangan Rasulullah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merubah nama Yatsrib dengan nama Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya adalah kota yang bercahaya. Nah teman-teman, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya kehidupan masyarakat Yatsrib selanjutnya?
Pertanyaan ini akan kita jawab dan kita ulas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, sampai di sini dulu pertemuan atau materi kita pada hari ini. Materi ini akan kita lanjutkan pekan depan ya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan dan terus semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.